Nah, saat ini saya sedang berada di Pantai Geger, yaitu pantai yang dapat diakses langsung melalui St. Regis Resort, tempat di mana Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta rombongannya ini menginap. Dan dapat dilihat saya berada tepat di samping pagar penutup ataupun juga pembatas dari kawasan wisatawan lain, yaitu pagar ini terbuat dari bambu dan juga kain putih, sehingga tidak ada wisatawan ataupun orang lain yang dapat melihat dan mengakses apa yang ada di dalam kawasan St. Regis Resort. Dan hingga hari keempat kunjungan Raja Salman beserta rombongan ini, berdasarkan informasi yang kami peroleh, Raja Salman masih berada di dalam kawasan St. Regis Resort dan memang belum berwisata ke area lain yang ada di Pulau Dewata, Bali. Memang ada prediksi beberapa lokasi wisata yang akan dikunjungi oleh Raja Salman. Di antaranya adalah Garuda Wisnu Kencana, kemudian juga kawasan Ubud dan juga kawasan Uluwatu. Namun hingga saat ini di hari keempat, Raja Salman belum mengunjungi kawasan ataupun juga destinasi lain. Hingga saat ini masih berada di dalam area St. Regis Resort untuk menikmati suguhan pemandangan alam, yaitu Pantai Geger ini dari dalam St. Regis Resort dan juga fasilitas lain yang tersedia di dalam kawasan resort tersebut. Dan memang sangat terasa pengamanan sangat ketat di sini. Di sebelah kanan saya dapat dilihat di area pantai ini memang polisi air berjaga-jaga di pinggir area pantai, kemudian juga agak ke tengah pantai adanya KRI Hiu yang bersiaga. Kemudian juga di beberapa titik di area Pantai Geger ini sangat mudah didapati tim pengamanan dari personil gabungan, baik itu TNI maupun juga polisi. Dan memang pengamanan ketat ini diberikan untuk fasilitas kenyamanan dan keamanan bagi rombongan Raja Salman selama berlibur di Pulau Dewata. Dari Nusa Dua, Vera Bahaswan, Ari Setiawan, Metro TV. Di hari ketiga, Raja Salman dan rombongan tampaknya masih menikmati acara berlibur mereka di Pulau Dewata. Berdasarkan keterangan dari sejumlah pihak, Raja lebih banyak menghabiskan acaranya di hotel, sementara anggota keluarga kerajaan dan rombongan memilih menyebar di sejumlah tempat hiburan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Vera Bahaswan di sana. Vera, seperti apa lokasi-lokasi wisata yang kemungkinan sudah dikunjungi pihak keluarga kerajaan dan bagaimana pengamanannya di sana? Ya Rory, saat ini saya sedang berada di Garuda Wisnu Kencana dan memang pengamanan super ketat telah dilakukan sejak tadi pagi. Ada sejumlah tim dari Barakuda yang telah menempatkan satu tim Barakuda yang ada di Garuda Wisnu Kencana, kemudian juga dari pihak kepolisian telah bersiaga, tim sniper juga, kemudian ada dari tim pecalang Bali, semua telah bersiap siaga untuk menyambut kedatangan dari Raja Salman serta rombongannya. Dan dari pihak manajemen dari Garuda Wisnu Kencana pun juga telah menyiapkan beberapa akses jalur VVIP untuk menyambut kedatangan dari Raja Salman. Ada 3 akses jalur yang telah disiapkan. Yang pertama adalah akses jalur yang langsung menuju ke patung Badan Wisnu, kemudian akses jalur yang langsung menuju ke patung kepala burung Garuda, dan juga satunya lagi adalah akses menuju ke amphitheater. Namun hingga saat ini memang belum diketahui waktu tepatnya untuk kehadiran rombongan dari Raja Salman untuk tiba di Garuda Wisnu Kencana. Namun segala persiapan telah dilakukan. Selain itu juga penyambutan dengan adanya tarian kecak pun juga akan segera ditampilkan sebentar lagi di belakang saya ini. Namun hingga saat ini belum ada informasi pasti kapankah Raja Salman akan datang, ataukah hari ini atau di hari lainnya, karena memang kunjungan dari Raja Salman beserta rombongannya ini mulai tanggal 4 Maret kemarin hingga nanti pada tanggal 9 Maret. Kemudian informasi yang kami peroleh dari Kabid Humas Polda Bali menyebutkan bahwa hingga tadi siang memang rombongan dari Raja ini sudah menyusuri ke beberapa area tempat wisata yang ada di Pulau Dewata, Bali. Di antaranya adalah ada pangeran ataupun juga rombongan anggota kerajaan yang menuju ke area Ground Zero Monument, yaitu monumen bersejarah dulu pada saat bom Bali terjadi. Namun rombongan
ini tidak sampai turun ke area tersebut, hanya melihat dari mobil saja. Selain itu juga dari anggota kerajaan pun juga ada yang berkeliling ataupun berwisata di kawasan Kuta dan juga berbelanja di area Nusa Dua Resort, yaitu pusat perbelanjaan yang memang tidak jauh dari kawasan St. Regis Resort. Mereka berbelanja dengan hanya menggunakan pakaian santai dan tidak ada pengamanan ketat yang berdasarkan pengamatan kami. Dan Rory, sampai dengan saat ini kami masih menunggu kedatangan dari rombongan Raja Salman, karena sebentar lagi pun juga hiburan tarian kecak ini akan dimulai di kawasan Garuda Wisnu Kencana, yang dimaksudkan memang untuk menyambut kehadiran dari rombongan Raja Salman ini. Kemudian destinasi wisata lain yang ada di Pulau Bali pun juga telah dipersiapkan di sejumlah rute perjalanan, mulai dari Nusa Dua Resort menuju ke beberapa destinasi wisata seperti Uluwatu, Ubud juga sudah disiapkan untuk mensiagakan datangnya Raja Salman beserta rombongan. Pengamanan ekstra ketat telah dilakukan dengan sejumlah personel gabungan dari kepolisian, TNI, kemudian juga dari Pecalang Bali. Rory. Vera, singkat saja, bagaimana dengan tanggapan warga sejauh ini terkait kehadiran Raja Salman yang dikawal dengan pengamanan ekstra ketat? Ya Rory, antusiasme para warga Bali maupun juga wisatawan yang ada di Pulau Dewata Bali ini sangat antusias dengan menyambut kedatangan dari Raja Salman beserta rombongannya. Mereka melihat ini adalah suatu nilai yang berdampak positif bagi kemajuan wisata yang ada di Pulau Dewata. Berikut petikan wawancara kami terhadap beberapa warga maupun juga wisatawan yang ada di Pulau Dewata. Jadi semua kita senang Raja Salman ke Indonesia karena ditambah kuota haji dan umroh, dan pariwisata di Bali tambah maju, insya Allah tambah banyak wisata-wisata yang lain. Udah 47 tahun ya nggak kesini ya, semenjak Soekarno, jadi bisa ningkatin kepercayaan kalau Indonesia ini negara Islam yang diakui oleh negara-negara lain gitu. Perasaannya sih senang, ya kan? Soalnya kalau misalnya dia ke Bali, Bali itu lebih terkenal dia di luar. Habis itu, ya pokoknya lebih dikenal sama masyarakat luar lah. Rory, sementara demikian dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Vera Baswan dari Bali, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta rombongan ke Pulau Dewata Bali diyakini berdampak positif bagi pariwisata Indonesia, khususnya Pulau Bali. Pada hari ketiga kunjungan wisata Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta rombongan dari Arab Saudi, mereka berhasil menarik perhatian warga setempat, juga wisatawan yang berlibur di Pulau Dewata Bali. Menurut Ketua ASITA, Association of the Indonesian Tourists and Travel Agencies, Iketut Ardana, kunjungan Raja Salman ke Bali telah memberikan dampak positif di bidang pariwisata dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asal Timur Tengah ke Bali sekitar 3 hingga 4% dari tahun sebelumnya. Iketut Ardana menambahkan, dampak jangka panjang dari kunjungan wisata Raja Salman ini diprediksi akan meningkatkan jumlah wisatawan Timur Tengah mencapai minimal 59% pada akhir tahun 2017. Tercatat jumlah wisatawan Timur Tengah yang berkunjung ke Bali sekitar 48.000 setiap tahunnya, masih jauh tertinggal dari jumlah wisatawan asal Tiongkok yang berada di urutan pertama berkunjung ke Bali. Sebenarnya peningkatan dari tahun 2015 ke 2016 itu terjadi ada 59% peningkatannya. Jadi sekarang dengan kunjungan Raja dan rombongan, saya yakin sekali minimal seperti itu. Nah, kalau misalnya peningkatan sampai 59% di tahun 2017, itu berarti sudah ada di atas 100.000 wisatawan Middle East. Pemirsa, kita akan mulai Metro hari ini, yaitu mengenai agenda berlibur Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud hingga kini masih menikmati fasilitas di St. Regis Resort. Sedangkan rombongan kerajaan telah berwisata ke beberapa tempat di Pulau Dewata. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung dengan rekan Vera Bahaswan. Ya, Vera, apa saja agenda berlibur dari Raja dan rombongan untuk hari ini?
Ya, Fitri, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kabid Humas Polda Bali, AKBP Hengki Wijaya, menyatakan bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ini masih berada dalam kawasan area St. Regis Resort, sementara 10 mobil mewah ini telah keluar dari kawasan St. Regis Resort, yaitu anggota dari rombongan kerajaan. Dan tadi kami sempat menemui beberapa anggota rombongan dari kerajaan ini di salah satu pusat perbelanjaan. Mereka menggunakan pakaian santai dan sambil berbelanja tidak ada pengamanan ketat yang kami amati. Dan sementara itu juga untuk beberapa lokasi yang dimungkinkan agenda berlibur dari rombongan kerajaan, berdasarkan pernyataan dari Duta Besar Arab Saudi, Raja Salman ini sangat menyukai suasana pantai sehingga ada beberapa lokasi yang dimungkinkan seperti Ubud, kemudian Uluwatu dan juga Garuda Wisnu Kencana. Berdasarkan juga pernyataan dari pihak kepolisian bahwa pengamanan rute untuk menuju ke beberapa lokasi tersebut telah dilakukan sterilisasi dan juga pengamanan di setiap titik untuk menuju ke sana, dan juga di area lokasi tempat wisatanya pun telah diamankan. Namun apakah jika rombongan ini telah menuju ke beberapa lokasi tersebut akan ditutup untuk umum atau tidak, ini tergantung dari jumlah rombongan yang datang. Jika rombongan ini mencapai hingga 1.500 seperti banyaknya jumlah rombongan yang berlibur ke Pulau Dewata Bali, maka dimungkinkan secara kapasitas kawasan wisata tersebut ditutup untuk umum. Sedangkan jika rombongan ini terpisah atau mengunjungi ke beberapa lokasi wisata, maka tetap akan dibuka untuk umum, hanya peningkatan pengamanannya saja. Sementara itu juga untuk pihak kepolisian masih mengamankan di Base Ops Lanut Ngurah Rai, ini masih menunggu beberapa rombongan lagi yang dinyatakan masih akan tiba ke Pulau Dewata Bali yang diperkirakan hari ini dan juga besok, sehingga tadi pengamatan kami di Base Ops Lanut Ngurah Rai masih ada mobil patwal dan juga motor patwal yang bersiaga untuk melakukan penjemputan. Sementara itu mekanisme penjemputan pun setelah kami konfirmasi kepada Kabid Humas Polda Bali tetap akan diperlakukan sama sebagaimana kemarin rombongan raja datang ataupun juga tiba di Base Ops Lanut Ngurah Rai. Dan tadi kami juga sempat melihat ada pesawat Saudi Arabian yang digunakan oleh Raja Salman saat tiba kemarin sore. Ini masih berada juga di kawasan Lanut Base Ops Ngurah Rai. Dan memang ada sekitar 6 pesawat yang digunakan oleh rombongan dari Raja Salman ini. 3 diantaranya masih berada di kawasan Base Ops Lanut Ngurah Rai, sementara 3 lainnya ini menuju ke tujuan lain. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Kabid Humas Polda Bali, AKBP Hengki Wijaya. Sampai detik sekarang ini, beliau masih di Hotel St. Regis. Namun memang sudah ada beberapa pergerakan yang sifatnya inkognito atau pribadi. Itu beberapa kendaraan mewah sudah keluar masuk dari situ, tapi kita tidak mengetahui. Yang pasti dari petugas keamanan adalah mengamankan rute dan lokasi-lokasi pariwisata, khususnya yang favorit yang ada di Bali. Seperti yang disampaikan Duta Besar Arab bahwa beliau rombongan ini menyukai laut. Jadi seputar laut di wilayah Bali yang tidak jauh dari Denpasar kita amankan seperti itu. Fitri. Ya, Vera, sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan Nusa Dua ini dipilih sebagai tempat penginapan? Ya, Fitri, seperti yang kita ketahui bahwa kawasan Nusa Dua Resort ini merupakan kawasan elit dan bertaraf internasional, dipenuhi oleh puluhan hotel dan juga resort yang tersedia di sini. Bahkan ada resort yang memang menyediakan fasilitas VVIP seperti yang ditempati oleh Raja Salman, yaitu St. Regis Resort. Dan juga dari segi keamanan, kenyamanan, seluruh fasilitas ini memang terjamin di bawah dari naungan International Tourism Development Corporation
sehingga seluruh keamanan ini tersertifikasi. Sementara itu dari segi kenyamanan pun di setiap hotel maupun juga resort rata-rata semua dapat mengakses langsung ke pantai, yaitu ada 2 pantai yang berada di kawasan Nusa Dua Resort ini, yaitu Pantai Nusa Dua dan juga Pantai Geger. Untuk St. Regis Resort ini langsung mengakses ke Pantai Geger, sehingga selama Raja Salman beserta rombongan ini berlibur, Pantai Geger yang langsung mengakses ke St. Regis ini ditutup untuk umum, diberi pembatas. Kemudian juga di Raja Salman ini menempati salah satu kamar dengan fasilitas VVIP di St. Regis Resort, dan juga ada 122 kamar lainnya yang dipesan ataupun juga yang telah ditempati saat ini oleh rombongan anggota dari kerajaan. Dan Nusa Dua Resort ini memang terkenal dengan panorama alam yang indah, pantai yang nyaman dan bersih. Sementara itu juga dari segi keamanan ini hanya dapat diakses melalui 2 jalur. Yang pertama adalah melalui Tol Ngurah Rai dan yang kedua melalui Jalan Jimbaran. Sementara itu dari segi pengamanan pun tadi kami menelusuri kawasan Nusa Dua Resort ini memang terus dilakukan pengamanan ekstra, adanya mobil-mobil patroli yang mengamankan, kemudian juga dari mobil jihandak terus melakukan sterilisasi dan juga investigasi, dan ada juga posko-posko pengamanan yang diletakkan ataupun juga ditempatkan di beberapa titik di kawasan Nusa Dua Resort ini. Semua dari segi pengamanan ini memang diutamakan untuk menunjang selama berliburnya rombongan Raja Salman beserta anggota kerajaan mulai dari tanggal 4 Maret kemarin hingga 9 Maret mendatang. Fitri. Baik, terima kasih Vera. Pemirsa, demikian laporan langsung Vera Bhaswan dari Bali. Kita ke informasi berikutnya. 2.500 personil tim gabungan TNI Polri mengamankan kawasan Nusa Dua Bali tempat Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud menginap. Tim gabungan TNI Polri menyiapkan posko Brimob dan satuan penjinak bom yang bersiaga 24 jam. Tim gabungan bersenjata lengkap yang didukung dengan 2 tank jenis Anoa berjaga tepat di depan Hotel St. Regis tempat Raja Salman menginap. 6 kapal besar dan 4 kapal kecil berpatroli untuk pengamanan di area pantai Nusa Dua. Aparat keamanan juga menjaga ketat kawasan selain Nusa Dua seperti Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Jimbaran, dan Desa Seni Ubud yang menjadi lokasi liburan Raja Salman dan rombongan. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta rombongan sejak Sabtu kemarin telah memulai liburannya di Bali hingga 9 Maret mendatang. Raja Salman menginap di kawasan Nusa Dua Bali, tepatnya di Hotel St. Regis. Lalu seperti apakah hotel tempat sang raja menginap? Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud saat ini tengah menikmati keindahan Pulau Dewata. Selama di Bali, Raja Salman menginap di Hotel St. Regis Nusa Dua. Seluruh kamar pun telah dipesan keluarga besar Kerajaan Arab Saudi itu. Diketahui dari situs Hotel St. Regis, rata-rata harga per kamar di hotel mewah ini berkisar antara 5 juta hingga 30 juta rupiah per malam. Hotel ini juga memiliki 4 ruang pertemuan dengan 123 kamar untuk tipe suite dan villa. Selain itu, hotel ini juga menyediakan tempat di tepi pantai untuk pribadi. Tempat tidur di masing-masing kamar dilengkapi dengan selimut bulu angsa dan sprei katun Mesir. Akses internet, kabel, dan nirkabel juga disediakan secara cuma-cuma. Untuk hiburan, televisi layar darat 42 inci dengan program televisi satelit tersedia di kamar. Sementara untuk kamar mandi dilengkapi dengan bathtub dan shower secara terpisah. Tempat wisata di Bali tidak akan ditutup khusus untuk rombongan raja, namun pengamanan saja yang semakin diperketat. Direktur Pelaksana Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Wayan Karyoka mengatakan, selama Raja Salman dan rombongan menginap, pengamanannya akan diambil alih oleh Pas Pampres dan petugas keamanan dari rombongan Raja Arab Saudi sendiri. Di keamanan kepresidenan, Pas Pampres itu biasanya mereka akan melakukan satu koordinasi, yaitu bahkan mengambil alih fasilitas yang ada di sini untuk pengamanan. Selama di Bali, Raja Salman hanya akan menikmati suasana keindahan alam yang ada di sana. Tidak akan ada agenda lain, termasuk agenda bertemu dengan media. Tim Liputan, Metro TV.
Metro hari ini segera kembali dengan informasi mengenai Ahok